Apakah Anda sering berinteraksi dengan orang banyak setiap harinya? Atau, apakah Anda memiliki kebiasaan buruk seperti tidak memakai masker dan pola hidup tidak sehat? Anda sangat beresiko terkena TBC. Jadi, apa itu TBC? TBC atau yang biasa kita kenal sebagai tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri yang dengan nama istilah lain Mycobacterium tuberculosis. TBC merupakan penyakit paling menular nomor 1 di dunia. Indonesia merupakan negara terbesar kedua setelah India dengan kasus TB terbanyak di dunia. Nah, untuk mengenal gejala TB, mari kita simak sketsa berikut ini. Clarissa, umur saya 21 tahun. Saya terkena TBC karena jarang menggunakan masker di tempat umum. Dan saya sudah menjalani pengobatan TBC selama 6 bulan. Besok saya terakhir untuk cek dahak. Doain saya. Saya Bianca, umur saya 21 tahun dan saya seorang mahasiswi. Saya terkena TB dikarenakan mungkin ventilasi rumah saya yang kurang baik, pencahayaannya juga. Jadi suasananya lembab di rumah saya. Dan saya sekarang udah menjalani pengobatan selama 2 bulan. Seperti itu sih. Diketahui mereka mempunyai gejala yang mirip-mirip loh. Bisa kita lihat di sini Clarissa memiliki keluhan batuk berdahak serta mengalami pusing. Ini merupakan gejala awal tuberkulosis di mana Bianca juga merasakan hal yang sama. Kemudian secara perlahan batuk berdahak tersebut disertai dengan lemas, pusing, dan rasa kurang enak badan. Di taraf yang lebih akut, batuk dapat disertai dengan darah, lemas, bahkan sesak nafas. Di sini Bianca telah mengalami hal ini, di mana dia mengalami sesak nafas dan batuk berdarah. Diketahui juga bahwa TB mempunyai gejala lain yaitu demam riang lebih dari 1 bulan, nafsu makan menurun, serta berkeringat di malam hari. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bisa kita lihat di sini kehidupan dari sehari-hari dari Clarissa, di mana ia jarang menggunakan masker di tempat umum, sehingga resikonya terkena TB menjadi meningkat. Tidur dalam kamar yang minim ventilasi dan minim pencahayaan matahari, sehingga bakteri dari tuberkulosis dapat berkembang secara baik di kamar yang seperti ini. Tentu, kita tidak boleh abai dalam menangani kasus TB ini. Bisa kita ambil contoh di sini Clarissa, bagaimana ia dalam kehidupan sehari-harinya berkuliah, tentu dapat menyebarkan ke jauh lebih banyak orang apabila ia tidak memakai masker dan tidak menjaga protokol kesehatan. Bahkan di kasus yang lebih parah seperti kasus Bianca, di sini Bianca secara tidak sengaja menyebarkan kuman TB ini ke anggota keluarga yang terdekat. Tentu ini bisa menjadi sangat fatal apabila terdapat orang-orang berusia lansia di dalam keluarga kita. Tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan adalah mulai dari menerapkan etika batuk dan bersin. Seperti ketika Anda batuk dan bersin, jangan menutup menggunakan tangan, tapi bisa menggunakan tisu ataupun bagian lengan dalam, seperti ini. Kemudian yang kedua, mulai dari membuka sirkulasi di rumah sehingga udara di dalam rumah bisa bertukar. Dan juga pencahayaan di rumah, jendela jangan ditutup selalu. Yang ketiga adalah untuk penderita ketika Anda berada di lingkungan umum, maka gunakanlah masker untuk menutupi mulut dan hidung Anda untuk mencegah penularan kepada orang yang sehat. Dan yang terakhir, jangan lupa jika Anda menderita batuk lebih dari 2 minggu, terutama jika Anda mengalami penurunan berat badan yang drastis, silakan segera untuk melakukan screening TB ke puskesmas terdekat. Tentu dengan kita tidak mengabaikan tindak pencegahan
tuberkulosis ini, kita dapat melindungi banyak sekali orang, mulai dari lingkungan kampus, bahkan kita dapat melindungi orang-orang yang kita sayangi di rumah. Berikut adalah tata cara pengobatan dari TBC paru. Kita bisa lihat di sini regimennya cukup banyak, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau, maupun berwarna kuning. Ini semua adalah regimen-regimen pengobatan untuk TBC. Cara minum obatnya adalah setiap hari diutamakan dalam keadaan perut kosong. Biasanya kita dapat meminum obat ini sesuai dengan anjuran dokter, bangun tidur pada saat belum makan apapun. Kemudian obat-obat ini harus diminum setiap hari selama minimal 6 bulan sesuai dengan anjuran. Jika ibu bapak mendapati obat TBC seperti ini dengan bungkus berwarna merah, jangan khawatir jika tiba-tiba pipis atau buang air kecil ibu bapak menjadi warna merah, karena obat-obatan ini akan disekresi melalui air urin ibu. Kemudian cara minum obatnya, jika dokter atau perawat atau petugas apotik menulis 1 kali 3 tablet, artinya 1 kali minum ibu bapak harus menelan langsung 3 tablet, tidak boleh terbagi. Misal terbagi 1 tablet itu untuk pagi, 1 tablet untuk siang, ataupun 1 tablet untuk malam. Tidak boleh seperti itu ya ibu bapak, karena itu nanti akan meningkatkan resiko kekebalan obat TBC. Kemudian karena obat ini bentuknya juga agak besar, kecenderungan beberapa pasien mengalami mual, bahkan disertai dengan muntah. Tetapi jangan khawatir, itu adalah efek samping yang sangat minimal dan tidak perlu dikhawatirkan. Tetap dilanjutkan minum obatnya. Namun jika ibu bapak mengalami gejala bengkak, gatel-gatel, disertai dengan sesak nafas, kemungkinan itu adalah bentuk dari alergi obat. Segeralah kontrol sebelum waktu yang ditetapkan oleh dokter Anda. Kemudian bagaimana caranya kita tahu seorang pasien yang sudah menderita TBC dinyatakan sembuh dari pengobatannya? Kita harus melakukan setidaknya 3 kali pemeriksaan dahak ulang. Yang pertama, pada saat 2 bulan sesudah minum obat atau dimulai terapi. Yang kedua, 5 bulan sesudah menjalani pengobatan. Dan yang terakhir adalah di akhir pengobatan atau di bulan ke-6 dari pengobatan TBC itu sendiri. Jika dari ketiga hasil pemeriksaan dahak yang didapati ini sudah dinyatakan negatif, artinya ibu bapak sudah dinyatakan sembuh. Pengawas atau pendamping minum obat atau yang biasa kita sebut dengan PMOTBC memiliki peran yang sangat penting dalam proses kesembuhan pasien TBC itu sendiri. Di antaranya yang pertama, sebagai pengingat minum obat untuk pasien agar tidak lupa minum obat setiap hari. Kemudian yang kedua, sebagai pengingat pasien untuk rutin datang kontrol ke pusat layanan kesehatan terdekat. Yang ketiga, berperan serta ikut aktif dalam melakukan screening TBC, baik itu keluarga maupun lingkungannya agar terbebas dari TBC itu sendiri. Dan yang keempat, memotivasi pasien dan juga keluarga pasien agar mau berobat sampai dengan dinyatakan sembuh oleh layanan kesehatan.